do, ro, mim, fa, sol, lam, si, do. Oh gitu. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu dijelaskan sama Al-Farabi ya di Al-Maqasid fi al-Musik kalau nggak salah kitabnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faliyakul khairon auliyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja atau mending no comment saja. Genjreng-genjreng lah yang bagus. Kalau nggak bisa mending dengerin aja orang bermusik. Nih saya mau genjreng-genjreng. Nah, para pendoa, kali ini kita sedang ada di Tasik. Mumpung kita sedang ada di Tasik, tepatnya di warung Ngawadul Kopi, makanya saya gunakan waktunya untuk mengundang seseorang yang spesial. Dia itu musisi, terus aktivis dunia akhirat sepertinya. Kita panggil saja, oke? Yang mulia Egy Azul Fikri. Sehat, Pak? Sehat bosku. Alhamdulillah sehat-sehat. Selamat jumpa. Benar. Terima kasih banyak nih udah mau datang di channel Baitul Ahad. Yoi. Ya, makasih juga udah diundang ke sini. Suatu kehormatan yang luar biasa. Bisa ketemu dengan Ustadz Dropi ini kebetulan teman saya juga dulu. Sampai sekarang masih berteman nggak? Masih di Facebook kan? Oh iya benar. Di Instagram juga. Iya, belum di unfollow ya. Belum di unfollow. Gitu. Ini kawan saya, kawan lama, kawan seperjuangan. Baik nih orangnya. Saya waktu kuliah di Jogja itu kalau belum makan 3 hari itu suka dikasih sama beliau ini. Itulah pengorbanan beliau itu sama saya. Makanya saya undang nih orang yang sangat spesial. Tapi nanti kita para pendoa, kita akan mendengarkan tentang musik. Pokoknya dia adalah musisi. Makanya kita ambil ilmu musisinya. Ada hubungan gak sih musik, sesuatu yang berbunyi itu dengan doa gitu. Karena kan berdoa juga bersuara, berdoa juga kan mengeluarkan nada gitu, nada sahdu, nada lembut, itu termasuk musik. Betul? Betul sekali. Kita manggilnya Egy atau Bang Egy atau Om Egy? Almarhum Haji Egy. Almarhum Haji Egy. Aku senang disebut almarhum, itu apa sih? Semacam doa gitu, semacam doa. Ya kan kata-kata itu doa ya, almarhum. Kelak kan saya kan pasti meninggal. Nah dari sekarang, jadi saya mah ketika meninggal pun ya udah siap gitu. Maksudnya udah membiasakan diri. Udah membiasakan diri lah. Gitu. Dengan sebutan itu gitu. Dengan sebutan almarhum. Bahkan ketika mau main saya gitu, misalkan mau manggung nih, mari kita panggil almarhum Haji gimana langsung. Pas saya naik langsung Al-Fatihah. Tapi sisi positifnya ketika manggung dipanggil seperti itu, seenggaknya orang yang menonton itu, oh iya, nanti itu kita akan almarhum juga. Iya gitu. Ini dakwah seorang santri itu begini, nggak harus panggung pakai sorban, begini juga. Iya, betul sekali, sepakat. Almarhum Egy. Ada Instagramnya nggak? Ada, Instagram saya apa tuh? @egyazwul. Egy Azwul. Nanti ditulis aja ya. Oke. Kalau YouTube-nya? YouTube-nya sama Egy Azwul juga. Egy Azwul. Nanti di ini tuh ya. Di deskripsi ya kamu. Di YouTube-nya itu membahas tentang apa aja sih? Nah, kalau YouTube ya sesuai dengan hobi saya sih. Hobi saya ya bermusik gitu ya. Ya karena nggak ada ruang lain selain YouTube. Adalah ruang yang lain, tapi menurut saya justru YouTube itu ruang untuk mengekspresikan saya gitu, kegelisahan saya lewat musik. Ada banyak ilustrasi musik, lagu-lagu saya, karya saya ada di sana semua. Instrumental ada, instrumental. Dan kalau nggak salah antum tuh ya, panggil antum. Almarhum. Ya gimana? Udah bikin lagu kan? Ada album juga kan? Ada album. Album udah cuma 2 album, itu pun ikut kompilasi gitu. Oh gitu. Itu bisa diakses di mana? Itu di Spotify ada. Boleh dicari judulnya Fauna Menggugat atau Daulat Pangan, itu sudah rilis, udah ada. Bisa didengarkan.
Harus wudu nggak dengarnya? Istighfar dulu. Istighfar dulu, takutnya ke bawah sesat. Keluar sesat. Kebetulan karena aliran, ketika ditanya saya, Mas, aliran musiknya apa? Aliran sesat tuh bilang gitu. Terus mereka, oke. Gitu. Jadi ternyata di musik juga ada aliran sesat ya? Ada, ya keluar dari norma musik misalkan. Kan musik itu matematis ya. Satu setengah satu, misalkan do, re, mi, fa, sol gitu ya, sol ya. Itu kan matematis sekali musik itu. Gitu. Sangat matematis. Jadi orang yang bisa musik pasti bisa matematika. Pasti. Apalagi musik itu awalnya kan dari filsafat, seni itu kan. Plato kan bisa musik ya, bisa biola kan. Apalagi ini siapa? Albert Einstein. Itu bisa main biola. Padahal dia terkenalnya kan pemikir dengan teori relativitasnya. Tapi dia sebetulnya itu pemain biola. Gitu. Paham juga tentang musik gitu ya? Bukan paham juga, dia pemain biola. Oh gitu. Albert Einstein. Tapi bukan pembuat biola, bukan. Oh, itu masih Mang Darda tuh yang bikin biola mah. Mang Darda. Iya. Jadi orang yang membuat biola juga ngerti musik tuh? Belum tentu. Tapi kalau namanya di pabrik mah ya kerja aja gitu ya. Ukurannya segini, nggak mesti juga harus bisa main musik. Benar. Nah, berarti sama dong kayak orang yang ngedenger musik harus ngerti musik nggak? Nggak mesti. Nah, setuju nggak nih? Ada musik yang jelek? Kalau aku sih gini ya, enak dan nggak enak sebetulnya. Dan musik itu sangat universal ya. Ketika saya kasih nada minor itu pasti sedih. Itu seluruh orang dunia sepakat. Ketika kasih nada minor itu pasti sedih suasananya. Universal, lebih universal daripada warna. Warna itu kuning. Ada yang mengerti bahwa kuning itu kesedihan. Tapi kan orang yang lain bisa mengerti yang lain. Justru hati-hati. Kuning itu hati-hati misalkan di jalan. Kan banyak makna. Warna itu kurang universal. Tapi ketika berbicara musik itu sangat universal. Ya tadi itu ketika saya kasih nada minor itu orang lain sepakat sedih. Seperti itu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, Ya. bisa nggak nih mainin satu lagu? Ya. Lagu almarhum ya? Ya, boleh. Pertama ini ya, sejarah musik dulu. Musik itu awalnya dari Arab. Kita kenal namanya diatonis ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu sebetulnya dari Arab. Nah ini, do, mi, fa, sol, la, si, do, mi, fa, sol, la, si, do. Oh gitu. Do, Ya? si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, itu dijelaskan sama Al-Farabi ya di Al-Maqasid fi Al-Musik kalau nggak salah kitabnya itu. Jadi menurut saya karena apa? Karena memang musik Arab itu sangat banyak sekali linknya ya. Kalau Sunda itu kan ada beberapa ya. Misalkan ada pelog, misalkan ya ada pelog. Pelog ya. Terus ada madenda, ada selendro. Sama kayak Sunda, Jawa, Bali itu hampir sama larasnya. Nah, musik Arab ini itu lebih banyak sekali. Mungkin lebih dari 32 laras. Ada Hijaz, ada Bayati. Oh, itu termasuk? Itu tuh lik musik. Jadi ketika kamu dengar baca Al-Qur'an ya dengan Bayati misalkan dengan Hijaz. Nah, sama langgam kalau di kita mah itu. Langgam Jawa kan ya ada ya. Ada selendro, ada madenda, ada pelog kalau di Sunda ya. Seperti itu. Ya intinya bukan saya mengunggulkan Arab, maksudnya dari sejarahnya memang Arab itu lebih kaya secara langgam, itu sangat banyak sekali. Bisa teman-teman cari lah di internet, itu langgamnya sangat banyak sekali. Seperti itu. Lagunya itu tadi. Do, mi, fa, sol, lam, sin, do, sin, lam, sol, fa, mim, ro, do. Subhanallah. Nah, ini ngobrol juga ibadah, jadi kita tahu ternyata musik itu ada Arab juga nggak keluar dari musik gitu kan. Iya. Jadi mau ngasih lagu nggak ini?
Kan udah barusan. Satu lagu aja itu. Itu pembukaan di album saya. Itu ada. Nanti bisa dilihat lagi di Spotify atau enggak di YouTube-nya beliau. Setuju nggak nih kalau ada orang-orang sahabat kita, saudara muslim kita bilang bahwa musik itu haram gitu? Ya, gitar itu haram kalau dimakan. Iya. Gitar itu haram kalau dimakan. Biola haram, sangat haram ketika dimakan. Drum haram kalau dimakan. Tapi ingat kemarin itu saya Jumatan ya. Saya Jumatan. Nah, pas azan itu ada santri azan, dia menggunakan langgam yang sangat sangat enak sekali. Sampai ke dada saya itu sampai gitu ya. Ke jantung itu sampai. Dia itu kalau dalam bahasa Arab at-tagoni fil adan ya, menyanyikan adan ya, tagon. Nah, kan ada beberapa pendapat itu tidak dibolehkan. Tapi menurut saya mungkin saja orang itu bisa suka beribadah gara-gara adannya enak. Benar. Mungkin saja gitu. Contohnya saya ketika kemarin dengar adan seperti itu langsung semangat adan itu karena selain nadanya enak, ada kesenduan tapi juga ada kebahagiaan di sana itu menyatu. Itu saya di daerah Singapura dengar adan bagus sekali. Kan biasanya kita dengar adan di televisi itu kayak gitu ya. Maksudnya nadanya kita udah pada tahu lah ya. Gitu. Udah umum ya. Nah, ini aneh gitu dan bagus, sendu banget. Itu langsung saya ini mungkin ini seni dalam berislam itu sangat seni sekali. Coba kalau azan lurus-lurus aja nggak enak. Nggak enak. Nah, itu yang menjadi dasar paling atau menjadi logika sederhana bahwa musik itu nggak haram. Haram kalau gitar dimakan. Kalau misalnya indah dan membuat orang terpacu untuk beribadah, jadi itu jadi halal. Malah jadi bagus. Iya. Apalagi bisa dengan musik itu taqarrub ilallah, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepakat sekali. Berarti ada hubungannya dong dengan musik, dengan spiritual, dengan media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sepakat sekali. Pertama, musik ataupun alat musik itu kan sifatnya netral. Jadi dia itu bisa menjadi buruk, dia itu bisa menjadi baik. Sama halnya dengan pisau lah, kalau logika pisau. Bisa untuk mengiris bawang, bisa untuk menusuk orang. Bisa buat dagang. Nah, adapun gitar, ya bisa dipakai banting orang, bisa. Gebuk orang. Gebuk orang, misalkan ada maling digebuk sama gitar boleh gitu. Ketika tidak ada kayu atau ini pakai gitar aja. Tapi kalau tujuannya untuk menghibur, untuk bikin orang dekat sama Tuhannya, misalkan dengan lagu-lagu religi, misalkan ya, itu sangat bisa sekali. Ya namanya musik itu alat, dan alat itu sifatnya netral. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini haram, ini halal, karena sifatnya netral. Seperti itu, Ustaz. Kalau doa sendiri, itu kan kebanyakan besar hasil dari bahasa ya, nggak keluar daripada linguistik lah, dari font, dari morfologinya, itu kan doa termasuk ke sana. Ya kasarnya sih doa itu nggak lepas dari bahasa. Dan tadi saya mendengar juga sejarah sedikit tentang musik, ternyata dasar dari musik itu ya kembali lagi ke bahasa, dimana di dalam kerumitan bahasa itu ada yang namanya simbol, yang dimana simbol itu mempunyai makna-makna tersendiri. Seperti huruf A ketika digabungkan dengan A lagi menjadi AA, orang yang dituakan di Sunda. Begitu juga dengan warna tadi, tetapi kurang universal. Nah ternyata menurut almarhum, musik itu mempunyai bahasa juga, mempunyai makna juga. Seperti nada yang dibunyikan ternyata memberikan pesan, memberikan arti. Sepakat gini, sebelum Tuhan menciptakan sesuatu itu, yang pertama diciptakan adalah bahasa. Kenapa bahasa? Jadi ketika Nabi Adam turun itu sama Tuhan diperkenalkan, ini loh daun kelor, ini loh daun campur, ini loh batu, ini loh tanah, ini pasir, ini semua. Jadi sebelum diciptakan si barang-barang itu sebetulnya bahasa sudah diciptakan terlebih dahulu. Nah ini omongan almarhum ini ada di dalam kitabnya
Sejarah Ibnu Ishaq, Qissatul Anbiya namanya kitabnya. Itu kurang lebih 50 ribuan lah, 70 ribu lah. Ada di situ sejarah Nabi Adam di awal diturunkan di surga ya, diciptakan, kemudian memperkenalkan nama-nama dulu ya. Iya. Setuju. Bahasa itu lebih awal. Nah, sedangkan di channel Baitul Ahad ini para pendoa berbicara tentang doa. Doa itu kembali lagi ada menyangkut dengan bahasa. Kemudian musik juga ternyata ada hubungannya dengan bahasa, dengan simbol. Nah, apakah musik itu bisa dikatakan bagian daripada doa? Bisa nggak orang bermusik, bisa nggak musik itu dijadikan alat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Media seperti teks, seperti kata-kata gitu. Musik itu memang bisa dibahasakan ya. Buktinya itu dengan not-not balok itu kan kita sudah mengerti simbol kan, bahasa itu kan simbol ya. Kalau teman-teman Baitul Ahad pernah ada yang bisa not balok itu kan pasti ngertiin. Ini 3/4, ini 4/4, ini yang logonya kayak apa itu, kayak kelapa itu ya, kayak gitu. Itu kan dibahasakan. Nah, apakah musik bisa menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Sangat bisa sekali. Saya tidak perlu membicarakan orang lain lah ya, tidak perlu menceritakan dari buku gitu, atau dari teman. Saya cukup bisa merasakan diri sendiri. Bagaimana musik bisa mendekatkan saya kepada Tuhan. Teman-teman mungkin pernah baca ya di Kaskus, dulu itu ada yang namanya A Track Love karya Kelly Howell, atau A Track World kayak Kelly Howell juga. Nah, A Track Love ini dia itu musik yang dibikin oleh Kelly Howell untuk merespon otak dengan musik gelombang brainwave. Nah, si musik ini terutama A Track Love itu semacam musik untuk mensugesti otak bagaimana kita cara mendekati perempuan. Bagaimana kita cara menaklukkan perempuan. Nah, didengarkan selama 30 menit. Saya dengarkan sambil meditasi, sambil berdoa kepada Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, aku minta pengen jadian sama ini. Tapi sambil kita mendengarkan musik itu, sambil kita membayangkan wajahnya. Mungkin ada yang bilang bahwa itu pelet, menurut aku enggak. Itu semacam sugesti justru untuk sugesti untuk kita. Dan setelah mendengarkan itu selama 1 bulan, saya bisa mengambil hasil dari apa yang saya lakukan itu. Hampir 4 perempuan dekat semua sama saya. Itu ngefek ternyata. Ngefek. Oh. Nah, kenapa saya tidak bisa membicarakan orang lain mengenai eksperimen ini? Karena saya sendiri sudah melakukan. Gak usah lah orang lain yang harus membuktikan, saya sendiri ternyata terbukti bahwa musik itu bisa menjadi media gitu. Ketika saya meminta sama Tuhan untuk mendapatkan perempuan, ternyata 20 mungkin lebih. Itu efeknya sangat besar. Nah, itu musik itu sendiri membuat kuat pikiran atau gimana itu? Banyak sekali. Ya, musik-musik terapi kan banyak ya. Pernah mungkin dengar ada di Guantanamo atau di mana ya, di iya, yang Guantanamo penjara di Amerika ya, Guantanamo. Di penjara Amerika itu iya. Ada orang yang sampai mau bunuh diri gara-gara didengarkan musik yang bikin stres bagi diri. Setuju ada. Itu sampai bunuh diri. Salah satunya lagu yang pernah dihasilkan di Jepang ya. Yang kalau didengarkan lagu itu membawa efek si pendengarnya untuk bunuh diri gitu. Oh, itu bukan di Jepang, itu di Jerman. Oh, di Jerman. Judul lagunya itu Gloomy Sunday. Oh iya. Gloomy Sunday. Itu sangat serem. Ketika saya dengar pun serem. Ya mungkin itu lebih sugesti itu karena musik sifatnya media. Memang berbahaya ketika orangnya lagi sedih dikasih musik semacam Gloomy Sunday itu. Bisa malah kalut tuh dia ya. Makanya pas lagu itu dirilis pada tahun 1940-an apa tahun 38 ya. Si musik itu banyak dari kalangan anak muda yang putus asa. Ya mungkin gara-gara perang, gara-gara krisis ekonomi di Jerman pada waktu itu. Muncul lagu itu, banyak orang yang memutuskan untuk bunuh diri. Akhirnya lagu itu dilarang pada saat itu. Nah, itu boleh tuh, itu musik yang diharamkan boleh. Ya itu. Mungkin, ya. Karena membuat efek negatif ya, gitu ya. Betul. Nah, kalau di kita sendiri kan ada lagu-lagu yang seperti lagunya Ita Sugiyarta tuh ya. Yang mana?
yang hancur gitu tuh? Nggak tahu kan? Apa lagu apa? Ya lagu-lagu seperti yang Olga tuh, hancur hatiku. Nah itu kan berisi kata-kata negatif tuh. Apakah bisa dikategorikan dengan doa itu? Kan karena tadi nama itu adalah doa, ucapan itu adalah doa. Nah kalau teks yang musik seperti itu bisa dikategorikan doa nggak tuh? Seperti saya bilang di awal, musik itu netral, nggak bisa dikatakan haram atau halal. Tapi ketika memberikan efek, nah itu efeknya itu. Ginilah narkoba itu nggak dilarang narkoba itu. Yang dilarang itu penyalahgunaannya. Sama dengan musik. Musik netral, dia itu ya alat. Dia itu media, nggak bisa disalahkan. Benar. Tapi ketika ada efek yang buruk, oh berarti kita kaji, oh jangan-jangan ini haram karena efeknya seperti ini. Setuju. Para pendoa. Nah, untuk almarhum sendiri, karena channel Baitul Ahad penontonnya adalah para pendoa, punya pengalaman hebat nggak? Pengalaman yang nggak pernah dilupain tentang satu doa? Selain yang tadi ya, yang berdoa melalui musik. Gini, doa ini sering saya gunakan ketika saya lupa sesuatu, ketika saya berusaha mengingat sesuatu, ketika saya pesantren dulu. Doanya seperti ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi saya sambil mengepalkan tangan, terus saya berdoa. Saya berusaha menangkap kata-kata yang tidak bisa saya jangkau. Saya mau bilang ini tapi lupa misalkan. Apa ini bahasanya? Ini bahasa Inggrisnya apa ini? Terus saya mengepalkan tangan sambil berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Oh ini ketemu. Itu sering saya lakukan dan itu saya pikir itu efek. Ya. Tapi begini, jangan terpaku sama doa. Kita itu jangan terpaku sama doa. Tapi doa itu gini, doa itu apa ya? Pertama gini, Tuhan itu adalah sesuatu yang mendominasi manusia. Kita jangan terpaku sama kata-kata yang ada dalam doa itu. Karena doa-doa yang kata-kata itu ketika kita tidak mengerti apa artinya itu percuma. Kita panjang doa bahasa Arab misalkan, Allahumma inni as'aluka selamatkan fi dini wa fi wajhatan fi barakatan. Tapi kita tidak ngerti apa artinya itu. Nggak paham. Harusnya itu apa yang kamu minta itu, atau minimal ketika doa yang ada dari hadisnya dari sana aja misalkan, minimal kita ngerti apa yang ada dalam hadis itu. Jadi jangan sampai kita membacakan sesuatu yang kita tidak tahu, meskipun memang ada efek, tapi tidak akan sebesar efek yang ketika kita ngerti apa yang terkandung dalam doa itu. Setuju banget, karena di dalam Ihya Ulumuddin yang tata cara, tata tertib, adab ketika berdoa kan ada itu. Ya. Salah satunya kita harus yakin dan sungguh-sungguh. Otomatis kalau sungguh-sungguh kita paham dengan teks doa yang kita bacakan, karena itu mempengaruhi kepada tingkat pengijabahan doa tersebut. Gitu, benar, setuju banget. Jadi itu tuh doa yang kalau misalnya lupa selalu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu sering saya gunakan. Dan itu doa favorit almarhum juga. Ketika saya main metal misalkan ya. Kuncinya apa ini? Doa dulu gini di atas panggung itu. Doa dulu. Oh ini langsung ke sini. Di atas panggung. Iya. Sampai berhenti dulu. Sering ketika di panggung itu kan pertama nervous ya. Itu banyak sekali nervous. Terus karena konsentrasi terbelah ya banyak ya. Sehingga kadang lirik pun salah. Kunci pun salah, chord pun salah. Itu banyak terjadi. Dan biasanya ritual saya sebelum manggung itu saya baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Baca Al-Fatihah terus baca yang tadi itu, baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu kayaknya doa Nabi Yunus ya, kalau nggak salah. Iya. Nabi Yunus mah yang itu doa siapa yang la ilaha? Nanti lihat di channel Baitul Ahad. Pokoknya harus inilah. Benar Nabi Yunus insyaallah. Nabi Yunus ya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dikeluarkan dari mulut ikan hiu, ikan paus. Bukan paus, bukan. Ikan nun. Ikan nun. Ya. Malah saya baru tahu itu. Iya, ikan nun. Iya.
Tapi bukan Canun. Oh, sorry. Saya juga Maya, aman. aman. Kalau saya bukan Maya, saya Baitul Ahad. Ush. Ngobrol juga ibadah. Mantap. Apa lagi nih tadi? Musik. Ya musik itu cuma diawali huruf M, diakhiri huruf K. Sedikit mirip dengan musrik ya. Ya, itu sangat. Ya mungkin musik bisa menjadi kemusyrikan. Setuju. Ketika musik itu sendiri memberikan dampak negatif, bahkan bisa menuhankan, atau mungkin ada satanisme itu kan, ada musik katanya dulu itu yang pemuja setan gitu. Jadi itu mungkin musik sangat berdekatan dengan musik. Tapi ada musik yang bisa mendekatkan dengan Tuhannya banyak sekali. Para pendoa almarhum, Ya. saya kan tahu almarhum ya, bermusik itu dari mulai SMP ya, apa SD juga udah mulai bermusik. SMP ya, dan sampai sekarang bermusik. Apa yang kamu dapatkan dari musik? Apa yang tujuan kamu dengan bermusik? Nggak dapat apa-apa. Cuma dapat kesenangan aja, minimal aku bisa senyum itu dengan bermusik. Ketika sedih, saya pegang gitar atau saya mainkan biola atau saya tiup harmonika, tiup seruling, misalkan terobati lah gitu ya. Lagi merasa sunyi, mungkin orang-orang lain bisa sambil berzikir itu ya. Tapi saya medianya lain. Wah, mungkin musik adalah cara berzikir saya. Setuju, bisa. Ya seperti itu mungkin. Ya musik bagi saya, musik dari SMP, SMA, kuliah, terus sekarang udah tua bangka seperti ini. Apa yang aku dapatkan dari musik ya? Senang. Ya itu mungkin. Nyaman. Yang penting ketika Anda bermusik tuh, itu adalah posisi Anda tidak sedang menzolimi orang lain, tidak sedang dalam bermaksiat, itu tertulis sebagai ibadah, insya Allah. Amin. Coba mungkin saja waktunya Anda bergitar tapi Anda tidak bergitar, malah membegal kan? Ya. Mendingan bermusik daripada membegal. Jadi ibadah. Jadi ibadah. Oke. Karena kita tidak berbuat jahatnya itu jadi ibadah. Saya dengar dari salah satu guru saya seperti itu. Diamnya seseorang ketika dia tidak beraktivitas maksiat, nah saat itulah dia posisi dalam beribadah. Makanya ada sering kita dengar tuh tidur itu adalah ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Sepakat. Nah kalau puasanya orang yang tidur, Kalau puasa orangnya tidur. jadi kalau tidurnya orang yang puasa ibadah. Kalau puasanya orang yang tidur, Polisi tidur. polisi Kalau tidur. polisi tidur mah gila saja. Oke. Ya mungkin gitulah pandangan saya mah ya. Maksudnya gini, nggak mengajarkannya, saya maksudnya berbagikan itu, berbagi pengalaman. Bagaimana musik bisa membuat saya senang, bagaimana musik bisa menghidupi secara ekonomi itu belum. Sampai saat ini belum. Meskipun ada beberapa kali saya pentas terus dibayar, ya itu mah bukan tujuan sih, itu mah bonus gitu ya. Tapi sebagai musik untuk menyenangkan diri ada ya, udah Ada, terasa. itu sangat terasa. Dan itu nggak bisa dijual sih Pak. Bisa sih. Kalau ada yang mau beli mah. Mau nggak beli kesenangan ya nggak bisa dijual juga meskipun ada yang mau. Ya itulah. Ya, betul. Subhanallah. Tapi ada nggak ini Baitul Ahad bikin mars atau himne gitu? Nah itu belum, makanya nanti kita akan minta intronya. Kemarin Ya. kita udah rekaman sih, nanti kita akan pakai intro dari almarhum Egi. Tapi mudah-mudahan nanti ada marsnya, karena saya akan membuat itu semacam apa misionaris gitu, tapi Baitul Ahad. Jaringan yang Bisa harus gimana? seperti Illuminati lah, apa Oh, namanya itu? iluminasi. Illuminasi. Illuminasi apa itu? Apa itu organisasi yang satanis gitu ya? Bukan satanis. Bukan tapi, ya itu organisasi ini. yang di VOC itu ada apa tuh? Ini Apa lagi? Freemason. Freemason. Freemasonry. Freemasonry kan itu dipegangnya sama orang-orang Yahudi ya, lebih dekatnya seperti itu ya. Ya tapi yang tua-tua. Nah kenapa kita nggak bikin semacam itu?
pergerakan umat muslim itu. Jadi Ya udah ada bandingannya. udah ada. Termasuk di Mesir itu kan udah jelas sudah ada semacam yang dilakukan oleh Hasan al-Banna itu dengan Ikhwanul Muslimin. Itu kan sudah dilakukan Ikhwanul Muslimin ya. Mungkin teman-teman dari partai adalah di partai kebanyakan yang kuliah di Mesir itu pasti mengenal lah yang namanya Ikhwanul Muslimin. Enggak, Ikhwanul Muslimin kan lebih kepada jihad lah gitu, politik gitu ya. Ya sama, Freemasonry itu ke politik sebetulnya. Oh gitu. Menguasai dunia ya untuk menghancurkan sebuah negara itu menghancurkan dengan menghancurkan mata uang. Itu kan sebetulnya politik. Karena Politik monopoli. Nah itulah salah satu motivasi saya untuk membuat channel Baitul Ahad, mudah-mudahan menjadi batu loncatan, karena saya semakin kesini semakin menyadari kita kalangan bawah tuh ya kita diatur, kita di setting. Jangankan mungkin saja kalau misalnya kalangan atas itu tidak mendesain mulai kurikulum kita, cara berdagangnya kita, mungkin saja kita bisa menjadi orang yang lebih besar. Makanya channel Baitul Ahad akan membuat seperti Freemason. Ya, sepakat. Memang saya sepakat itu Baitul Ahad bisa menjadi sesuatu yang besar. Ya bahkan bagaimanapun juga kita hanya apa ya? Hanya kesadaran kita itu bisa tercerai-berai. Ada yang sadar bahwa kita tuh dijajah, tapi pada akhirnya tidak dalam satu komando. Contohnya seperti inilah, ada penghinaan misalkan terhadap, dulu itu ada, tahu nggak Charlie Hebdo yang menggambar karikatur Nabi Muhammad, yang orang Prancis. Tapi kan kesadaran kita atau kesadaran kaum Islam yang terutama yang Indonesia itu, mereka itu hanya sebatas sadar, tidak sampai ke kritis. Setuju. Hanya sadar aja. Karena saya melihat di Indonesia sendiri orang-orang yang mengisi politik di negara kita, orang-orang yang mengisi bisnis di negara kita, ya orang-orang yang keturunan dari bangsawan juga awalnya. Ya. Dan saya setuju banget kan, jangan-jangan perekonomian yang berjalan di sini, sistem politik yang ada di sini, yaitu dikendalikan oleh kalangan-kalangan atas. Iya, dan begini, ya harapan saya sih, ya Baitul Ahad itu mungkin bisa merespon ke eksploitasi tanah atau apa pengerusakan oleh Satpol PP. Itu orang Islam itu harus sadar, itu Islam itu sudah mengajarkan. Bahkan Nabi Muhammad itu membebaskan para hamba sahaya. Oke lah, kita contohkan hamba sahaya itu orang-orang yang terdolimi. Orang Islam itu harus ketika ada penggusuran misalkan oleh Satpol PP tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba digusur aja, baik itu harus bela. Atau pembebasan lahan yang secara dipaksa oleh pemerintah. Orang Islam itu harus sadar, oh itu zalim, itu tidak sesuai. Karena dalam Islam itu sudah jelas, itu hukum-hukumnya sudah diatur. Benar. Nah, Islam itu justru harus sadar dengan lingkungannya, harus sadar dengan sosialnya. Harus dibangun. Setuju banget. Jangan gini, yang demo atau yang tidak setuju dengan pembakaran hutan hanya mahasiswa saja yang peduli terhadap lingkungan, enggak dong. Islam itu harus. Islam pergerakan kan ada. Ya. Nah, itu termasuk Indonesia itu Haji Misbah ya, ada kan? Bahkan ada Islam yang ke kiri-kirian, banyak. Kidal berarti. Ya, kidal. Islam kidal. Islam kidal. Islam kanan berarti Islam forehand. Seperti itu. Iya. Kita mau ngobrolin apa lagi nih? Ya, kebetulan saya mau ke Uranus dulu. Ke Uranus. Iya. Pesan-pesannya dong buat para pendoa Baitul Ahad. Berusahalah untuk tidak bermanfaat. Kenapa ya Bang? Jika bermanfaat itu malah menjadi maksiatnya gimana ya? Berusahalah tidak bermanfaat jika manfaat itu memang tidak bermanfaat. Itu pesan-pesan untuk teman-teman Baitul Ahad ya.
dimanapun Anda berada. Tapi saya senang sekali saya diundang ke sini. Harus senang lah. Senang nggak ya? Harus. Step aku senang nggak? Senang lah. Oh, teman saya udah jawab senang-senang berarti. Harus senang. Terima kasih. Kita juga secara Baitul Ahad telah mengundang musisi Jogja awalnya, terus sekarang hijrah ke Tasik dan insya Allah akan membangun komunitas lah di Tasik ini, insya Allah. Mudah-mudahan Kang Egy bagian menghiburnya, almarhum Egy ini bagian menghibur, kita bagian menghibur juga dengan dakwah. Sepakat. Coba. Kita udah 1 jam lebih. Ya, siap. Belum. Udah hampir 1 jam. Nanti kita kalau ada waktu kita akan sambung lagi. Siap. Beliau juga pernah bikin buku bareng saya. Nah, iya. Buku pertama itu antologi puisi ya, dulu kita bertiga. Dengan Saya tidak sengaja itu. Dengan tidak sengaja judulnya saya, almarhum Egy dan Ceng Romli. Kemudian beliau nggak lama merilis lagi buku yang baru namanya? Olah rasa itu. Olah rasa. Ya. Cerpen Itu kumpulan. ada di Google Play, ada bisa dibeli di sana. Udah bisa diakses. Bisa diakses. Oke. Saya tidak ngasih gratis karena saya tahu kalian bisa membeli. Oh gitu ya. Dia ada di Google Playbook. Boleh teman-teman beli di sana. Siap. Teman-teman, Google Playbook silahkan dibuka. Bayar tapi. Ya anggap aja tukang parkir di Indomaret juga bayar, masa baca buku nggak bayar ya? Betul sekali. Kesadaran untuk membayarnya berarti masih kurang. Tapi lucu tukang parkir itu. Kenapa? Pas saya ke Indomaret tuh datang loh, Yeah. tik belanja harus keluar. Tadi emang nggak ada tukang parkir, tapi pas mau pulang, kagak. Tadi mah ada, nggak jadi aja. Itu apa ya? Misteri sebetulnya, misteri tukang parkir. Tapi mereka itu salah satu orang yang beribadahnya itu dengan markirin seperti itu. Itu ibadah. Benar. Tapi lucu gitu ya. Lucu emang. Allah tuh ya begitu kadang. Ya. Terus kenapa ya mereka kan banyak tuh Indomaret di Indonesia ya. Kenapa tukang parkir di Indomaret nggak bikin persatuan ya? Ada. Apalagi kan gajinya yang sampai 20 juta kan ada tuh yang markirin pesawat. Parkirin pesawat. Itu kan gini-gini nih. Tapi ente sendiri mau nggak menjadi koordinator tukang parkir Indomaret seluruh Indonesia, bikin aliansi gitu misalnya? Bisa. Bisa. Dengan syarat gini, orang yang tukang parkir pesawat bisa tukeran sama yang parkir Indomaret gitu. Jadi semacam tukar profesi gitu. Apa ya, ada di acara TV dulu itu apa ya? Tukar apa gitu ya? Tukar nasib. Ya, tukar nasib. Bisa kan? Sama-sama berprofesi tukang parkir. Parkir kereta api kan ada, terus parkir kapal. Keren itu. Jangan sampai kamu pas turun dari pesawat bayar ke tukang parkir. Tadinya nggak ada ya. Tadinya nggak ada. Wah, ini tukang parkir pesawat bayar nih. Tapi doakan tukang-tukang parkir yang ada di Indomaret yang di seluruh Indonesia, mudah-mudahan keluarganya berkah, Amin. beliaunya berkah, Amin. mendapatkan pahala. Dan jangan lupa kalau parkirin itu niatnya niat nolong orang, bantu orang supaya terhindar dari bala, tabrakan gitu. Di maling, ininya menghindari maling. Motornya. Alah, subhanallah, kita udah lama ngobrol. Untuk sementara, sahabat para pendoa, kita cukupkan sekian. Terima kasih almarhum Egy yang sudah mau diundang ke channel Baitul Ahad. Ngobrol juga ibadah. Makasih juga nih Baitul Ahad nih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.